Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan membahas tentang Object Oriented Programming atau OOP pada pemrograman Python. OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Sebagai contoh, salah satunya adalah pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil yang saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Konsep OOP yang pertama adalah kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu blueprint atau prototype yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas merupakan tipe data bagi objek yang mengenkapsulasi data dan operasi pada data dalam suatu unit tunggal. Kelas mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas atau data field, prosedur atau fungsi, dan sifat kelas atau properti. Yang pertama akan kita bahas adalah kelas. Pada konsep pemrograman berbasis objek, Anda tidak akan asing lagi mendengar istilah kelas, objek, atribut, behavior, inheritance, dan lain-lain. Semua itu pasti akan kita temui di semua bahasa pemrograman yang support dengan OOP. Jika dianalogikan, kelas merupakan suatu tubuh dari OOP. Kelas merupakan abstraksi atau blueprint yang mendefinisikan suatu objek tertentu. Kelas akan menampung semua atribut dan perilaku dari objek itu. Berikut adalah contoh implementasi dari kelas pada pemrograman Python. Di sini, ini adalah skrip untuk implementasi kelasnya. Di sini ada pembuatan kelas, nama kelasnya adalah card. Jika diperhatikan, di dalam kelas card itu terdapat dua atribut, yaitu color, black, dan juga transmission manual. Metode dalam konsep OOP itu mewakili suatu behavior dari kelas atau objek itu sendiri. Kita akan bahas lebih detail mengenai metode. Metode yang ada di dalam kelas card ini, di sini ada dua metode. Yang pertama ada metode drive dan juga ada metode reverse. Drive itu maksudnya adalah metode bergerak, reverse itu adalah metode mundur. Lebih detailnya kita akan bahas di function dan method. Fungsi metode dalam konsep OOP adalah untuk merepresentasikan suatu behavior atau behavior itu maksudnya adalah perilaku. Dalam contoh di atas, contoh yang tadi, contoh di implementasi kelas, suatu objek mobil itu memiliki behavior antara lain adalah bergerak dan juga mundur. Bergerak tadi adalah drive dan mundur itu adalah reverse. Suatu metode bisa juga memiliki satu atau beberapa parameter. Sebagai contohnya, ini adalah skripnya. Di sini kita lihat skripnya. Pada metode change gear, terdapat satu parameter yaitu gear. Ketika metode tersebut dipanggil, dan Anda tidak memberikan value pada parameter tersebut, maka program akan melemparkan error atau menghasilkan nilai error. Jadi bagaimanapun juga parameter yang sudah didefinisikan pada suatu metode itu harus memiliki nilai atau value.
meskipun value tersebut itu adalah non atau kosong. Jadi, untuk membuat metode pada kelas, untuk pembuatan metode itu diawali dengan sintak def. Jadi, def spasi nama metodenya apa, kemudian parameternya apa. Kalau tadi di contoh implementasi kelas, di sini ada dua metode. Yang pertama metode drive dan juga metode reverse. Ya, kemudian di contoh yang kedua, di sini ada metode change_gear. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah konstruktor. Pada contoh awal tentang penjelasan kelas, terdapat sebuah metode bernama _init, lalu underscore lagi, kemudian buka kurung, tutup kurung. Ya, di sini sintaknya. Metode itulah yang disebut dengan konstruktor. Suatu konstruktor itu berbeda dengan metode yang lainnya, karena konstruktor akan otomatis dieksekusi ketika membuat objek dari kelas itu sendiri. Ini adalah contohnya. Di sini ada pembuatan kelas, nama kelasnya adalah car. Kemudian di sini ada color dan juga transmission, seperti penjelasan tadi di awal. Jadi di sini ada dua atribut. Atributnya ada dua, yaitu color dan juga transmission. Kemudian di sini ada constructor underscore dua kali init, kemudian underscore lagi. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Di dalamnya adalah parameternya. Ketika objek Honda dibuat dari kelas car, konstruktor langsung dieksekusi di sini. Hal ini berguna jika kalian membutuhkan proses inisialisasi ketika suatu objek itu dibuat. Suatu konstruktor itu juga bisa memiliki satu atau beberapa parameter sama seperti metode pada umumnya. Namun, konstruktor tidak bisa mengembalikan value. Jadi ini scriptnya, kalau kita running hasilnya seperti ini. Engine is ready. Selanjutnya adalah objek. Objek merupakan produk hasil dari suatu kelas. Jika kelas merupakan blueprint dari suatu rancangan bangunan, maka objek adalah bangunan itu sendiri. Begitulah contoh analogi yang bisa saya gambarkan dan jelaskan mengenai relasi antara kelas dan juga objek. Berikut adalah contoh kode program untuk objek. Di sini ada pembuatan kelas, nama kelasnya car, kemudian di sini ada metode drive, reverse, change gear, get gear position, dan di sini juga ada dua objek yaitu car1 dan juga car2 yang dibuat dari kelas yang sama yaitu kelas car. Masing-masing dari objek tersebut itu berdiri sendiri. Artinya, jika terjadi perubahan pada atribut dari objek car1 itu tidak akan mempengaruhi objek car2 meskipun ada di dalam kelas yang sama yaitu kelas car. Selanjutnya adalah inheritance. Salah satu keuntungan dari konsep OOP ialah reusable code yang bisa mengoptimalkan penggunaan kode program agar lebih efisien dan meminimalisir redundansi. Kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Kemudian penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat sehingga semakin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik. Kemudian subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunannya, tanpa harus menuliskan ulang semua kode program tersebut. Jadi menghindari atau mengurangi penulisan kode program berkali-kali. Semua itu berkat adanya fitur inheritance yang memungkinkan suatu kelas parent
itu menurunkan semua atribut dan behavior-nya ke kelas child lain. Berikut adalah contoh dari penerapan inheritance. Pada potongan skrip ini, di sini ada pembuatan kelas, nama kelasnya adalah kelas Tesla. Kemudian kelas Tesla ini merupakan kelas turunan dari kelas car. Jadi kelas car ini adalah kelas induknya atau kelas parent-nya. Kemudian di dalam kelas car itu ada kelas turunan, yaitu nama kelasnya Tesla. Kalau kalian perhatikan pada kelas Tesla di sini tidak ada pendefinisian atau pembuatan metode drive. Tetapi pada kelas Tesla itu bisa memanggil metode drive. Metode drive ini berasal dari kelas induknya atau kelas parent-nya, yaitu kelas car. Sehingga pada saat pembuatan kelas Tesla itu kita tidak perlu lagi mendefinisikan ulang pada kelas Tesla untuk metode drive di sini. Jadi kita tinggal memanggil saja nama metodenya. Tidak perlu lagi didefinisikan karena sudah didefinisikan di dalam kelas induknya, yaitu pada kelas car. Dengan cara seperti ini, maka kalian bisa mengurangi penulisan skrip secara berulang. Selanjutnya adalah overriding. Ada suatu kondisi di mana suatu metode yang berasal dari kelas parent atau kelas induk ingin Anda modifikasi atau ditambahkan beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan pada kelas child atau kelas turunannya. Disinilah peran dari overriding method. Dengan menggunakan fungsi atau sintak super buka kurung tutup kurung, maka kalian bisa memanggil instance dari kelas parent atau kelas induk di dalam suatu metode untuk memanggil fungsi dari kelas induk atau kelas parent tersebut. Kita perhatikan contoh potongan skrip di bawah ini. Di sini ada pembuatan kelas, nama kelasnya adalah Tesla. Ini adalah kelas turunan, kelas induknya adalah car, jadi ada kelas turunan di dalam kelas car. Kemudian di sini ada metode drive, kemudian di sini ada overriding, ada fungsi super buka kurung tutup kurung, kemudian di sini dipanggil nama metodenya yaitu drive. Kemudian di sini adalah tampilan atau kalimat yang ingin dicetak. Selanjutnya private attribute atau function. Tidak semua atribut maupun metode itu bisa diturunkan pada kelas child atau kelas turunan. Anda bisa menentukan mana atribut atau metode yang ingin diproteksi agar tidak bisa digunakan pada kelas turunannya. Untuk contohnya atau caranya adalah seperti ini. Di sini ada atribut, nama atributnya adalah factory underscore number, isinya adalah ini. Kemudian cara memproteksinya menggunakan script ini. Def underscore, kemudian get underscore, nama atributnya apa, buka kurung, tutup kurung, di dalamnya ada self. Kemudian return spasi self, titik underscore, kemudian nama atributnya apa yang ingin diproteksi. Seperti itu. Selanjutnya adalah polymorphism. Polymorphism merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan untuk merespon secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polymorphism juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode mana yang akan diterapkan, kemudian tergantung dari letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Polymorphism yang memungkinkan kalian untuk membuat banyak bentuk dari satu objek. Untuk contoh implementasinya adalah sebagai berikut. Di sini ada pembuatan kelas car, kemudian di sini ada kelas turunannya yaitu Honda dan juga Tesla. Kemudian di sini ada metode get underscore full. Kemudian untuk hasil runningnya seperti ini. Jadi untuk pemanggilannya di sini ada nama metode, kemudian nama kelasnya, nama metode, kemudian nama kelasnya. Jadi ketika di running yang muncul adalah seperti ini. Yang pertama untuk kelas Tesla yang muncul adalah electricity sesuai dengan value-nya apa yang ada di dalam kelas Tesla. Kemudian untuk kelas turunan Honda-nya yang muncul adalah gas.
Kenapa yang muncul adalah gas, padahal di sini tidak ada returnnya, karena di sini membaca return dari kelas induknya yaitu gas, maka hasil runningnya seperti ini. Sekian penjelasan saya mengenai Object-Oriented Programming pada pemrograman Python. Untuk yang sudah menyimak dan menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih.